Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Rutan Kelas 1 Labuan Deli, Sumatera Utara. Sesuai dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta Resolusi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020, yaitu salah satu poinnya mengusulkan UPT Pemasyarakatan untuk membangun zona integritas. Rutan Kelas 1 Labuan Deli melakukan pembentukan tim kerja yang meliputi yaitu 1. Tim kerja manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Ayo kita cek kesiapan tim pekerja kita. Semoga mereka semangat dengan pembangunan zona integritas. Yuk. Saya bersama Pokja Manajemen Perubahan. Dijelaskan Pak? Siap. Perkenalkan, saya Wiman Julio Ginting. Saya anggota dari tim manajemen perubahan. Jadi, manajemen perubahan itu bertujuan untuk mengubah secara sistematis, konsisten mekanisme kerja, kemudian pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik. Jadi ada beberapa indikator yang akan diperbaharui dalam manajemen perubahan itu. Yang pertama adalah pembentukan tim kerja. Nah, tentu saja kita harus memiliki tim kerja. Kemudian yang kedua adalah setelah tim kerja dibentuk, kita akan membentuk yang namanya rencana kerja atau rencana aksi. Kemudian yang ketiga adalah monitoring. Monitoring ini berfungsi untuk mengetahui apakah kegiatan pembangunan zona integritas itu berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah kita tetapkan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya sedang bersama Ketua Pokja Penataan Tata Laksana. Coba Pak dijelaskan apa yang sudah kita lakukan dalam Pokja Penataan Tata Laksana menuju WBK WBD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imri Nababan. Saya ditugaskan sebagai Pokja Penataan Tata Laksana. Tujuan penataan tata laksana adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBM. Dalam hal ini, indikator daripada penataan tata laksana yaitu prosedur operasional tetap SOP kegiatan utama. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan. Selanjutnya, M-Office pengukuran indikatornya itu adalah dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti 1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi. Yang kedua, sistem kepegawaian berbasis sistem informasi. Yang ketiga, sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan. Dan pada kesempatan ini kami telah melakukan berbagai kinerja daripada penataan tata laksana seperti yang ada di sini. Ini merupakan SOP dalam layanan integrasi warga binaan, khususnya narapidana, baik itu untuk memenuhi haknya seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan asimilasi. Dan juga kami telah melakukan keterbukaan informasi publik seperti yang kita lihat di layanan pengaduan. Semua masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan ataupun mendapatkan informasi mengenai kegiatan indikator yang ada di Rutan Kelas 1 Labuan Deli. Terima kasih, kami dari Pokja Penataan Tata Laksana. Saya bersama Ketua Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM. Coba dijelaskan apa yang sudah kita lakukan dalam penataan sistem manajemen. Terima kasih. Saya selaku Ketua
Manajemen SDM, nama Jamil Saragih. Penataan sistem manajemen SDM di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Labuan Deli bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju GBK. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: yang pertama, meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM. Yang kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Yang ketiga, meningkatnya disiplin SDM. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM. Yang kelima, meningkatnya profesionalisme SDM. Demikianlah paparan dari tim Pokja penataan sistem manajemen SDM di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Labuan Deli. Terima kasih. Saya sudah bersama Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas. Coba dijelaskan, Pak. Ya, selamat pagi. Saya perkenalkan dulu, nama saya MC Rambi sebagai Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas Pembangunan Zona Integritas GBK UBM di Rutan kelas 1 Labuan Deli. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi. Adapun indikator dari program ini adalah keterlibatan pimpinan dalam perencanaan anggaran untuk 2021, perjanjian kinerja serta monitoring. Yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja berbasis IT yang meliputi aplikasi smart, e-governance, dan lain-lain. DIPA sudah dipublikasikan melalui website dan aplikasi Navigo. Yang terakhir mungkin Bapak di sini sudah membuat menandatangani komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Rutan kelas 1 Labuan Deli. Demikian Pak yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Saya bersama Ketua Pokja Penguatan Pengawasan. Coba dijelaskan, Pak, apa yang sudah kita lakukan dalam penguatan pengawasan. Terima kasih, Pak. Saya nama Balmen Manurung sebagai Ketua Tim Pokja Penguatan Pengawasan, di mana penguatan pengawasan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimulai dari satuan kerja yang bersih dan bebas dari KKN dan tata kelola yang lebih efektif, dan karena itu ditetapkan 6 kunci untuk meningkatkan pengawasan yang terdiri dari pengendalian gratifikasi, nomor 2 penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, 3 pengaduan masyarakat, 4 whistleblowing system, 5 penanganan benturan kepentingan. Dan kami siap memproses setiap aduan yang mana kami siapkan nomor handphone aduan dan kotak pengaduan. Terima kasih, selamat sore. Saat ini saya sedang bersama Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Coba jelaskan, Pak, apa yang sudah kita lakukan. Siap. Nama saya Andreas Barus. Saya sering tim Pokja Pelayanan Publik, Jabatan Pelayanan Publik, yang mana telah kami lakukan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang mana target yang telah kami capai, satu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau. Yang kedua, meningkatkan jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi ke layanan maupun layanan internasional. Ketiga,
meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Atas dasar hal tersebut, terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu 1. Standar pelayanan, 2. Daya pelayanan prima, 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan PAN RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana dan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Demikianlah yang telah kami lakukan di Rutan Labuan Deli untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Labuan Deli. Rutan Labuan Deli, ahoy! Keberhasilan pembangunan zona integritas di Rutan Labuan Deli yaitu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani merupakan tanggung jawab kita bersama. Dukungan masyarakat, warga binaan pemasyarakatan, serta instansi lain sangat menentukan keberhasilan pembangunan zona integritas dengan tidak memberikan apapun kepada petugas kami terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terima kasih Rutan Labuan Deli, ahoy! Amanah, humanis, optimis, serta integritas.